Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang kepada teman-teman DSC Sistemik Bandung. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman karena telah menjadi member DSC Sistemik Bandung. Saya harapkan teman-teman bisa katakanlah istiqomah dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan DSC ke depannya. Nah, selain itu, semoga DSC ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga khususnya untuk kampus kita semua, SMIK Bandung, agar semakin maju ke depannya dengan terciptanya developer-developer hebat di sini yang dilatih di Developer Student Clubs, insya Allah. Nah, oke teman-teman, sekali lagi saya terima kasih. Saya sangat senang kehadiran teman-teman pada malam ini. Dan sekarang, seperti pada jadwal dan juga informasi yang tadi disampaikan, kita semua akan belajar Android. Dan sebelum itu, kita harus belajar dulu dasar-dasarnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman apa yang dipakai untuk membuat aplikasi Android native. Nah, jadi biasanya untuk membuat aplikasi Android native itu ada dua, Java dan Kotlin. Nah, tapi sekarang kita akan menggunakan Java. Kenapa Java? Karena di kampus kita belajar bahasa pemrograman Java dan juga nanti ketika belajar Android, kalau nggak salah pemrograman 5 ya, nanti akan ada pembelajaran Android development dan itu menggunakan bahasa Java agar bersinergi dengan yang diajarkan oleh kampus. Nanti teman-teman maba, misalkan yang di sini belajar Java duluan, yang di sini belajar Android duluan, nanti ketika mata kuliah berlangsung pasti akan send out gitu karena udah bisa gitu. Dan lainnya pun akan pasti insya Allah. Nah, terus lalu ada Kotlin. Nah, Kotlin ini adalah bahasa baru untuk Android development dan ini adalah bahasa yang katakanlah canggih dan menarik, simple dan juga powerful. Nanti teman-teman ke depannya, jikalau misalkan sudah belajar Java di sini, sudah belajar Android di sini dengan Java gitu. Terus teman-teman tertarik dengan Android development, lalu teman-teman ingin belajar mengenai modern Android development. Teman-teman disarankan untuk belajar Kotlin. Disarankan untuk membuat aplikasi Android dengan Kotlin. Karena Kotlin ini emang bahasa yang lebih powerful daripada Java gitu. Dan lebih bagus. Nah, tapi sekarang kita akan belajar Java karena saya juga dulu sebelum belajar Kotlin belajar Java dulu. Karena kita harus paham dulu konsep OOP-nya gitu, konsep Object Oriented Programming. Kotlin juga menggunakan Object Oriented Programming. Jadi ketika kita telah belajar Java, tentu kita akan mudah untuk ke Kotlin, karena sebenarnya Kotlin itu berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine. Jadi Kotlin itu berjalan di atas mesin Java. Jadi kita bisa menggunakan Java dan Kotlin dalam satu project. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman belajar Java, kedepannya akan mudah untuk belajar Kotlin. Saya juga dulu emang gitu sih, pertama Java dulu baru ke Kotlin. Nah, terus ini adalah persiapan belajar Android. Jadi kita akan belajar pemrograman Java. Nah, jadi kita di sini belajar bahasa pemrograman Java. Jadi sistem belajarnya adalah kita akan ada namanya self-paced learning atau belajar sendiri dengan kelas decoding yang gratis dan bersertifikat. Lalu tak hanya belajar sendiri gitu dari kelas online gitu, tapi kita pun akan mengadakan Google Meet
pada sesi Google Meet untuk belajar bahasa pemrograman Java. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua tentang decoding ya. Decoding. Nah, jadi teman-teman nanti silakan daftar akun decoding. Teman-teman isi informasi yang perlu ditambahkan untuk menjadi member decoding. Nah, setelah teman-teman menjadi member decoding, teman-teman cari daftar kelas. Lalu cari saja di sini Java ya, Java. Enter. Lalu akan ada memulai pemrograman dengan Java. Ini gratis kelasnya, gratis gitu, dan bersertifikat. Nah, jadi nanti teman-teman di sini akan ada mulai belajar di sini kan nanti seperti ini silabus. Nah, di sini ada modul pengenalan Java, Java dasar, control flow, question type, jQuery oriented, dan command class. Ada juga nih studi kasusnya nih, jadi kayak studi kasus gitu kan, kayak ulangan for ataupun Swift dan sebagainya gitu. Jadi ini lengkap sekali. Dari awal kita menginstal Java sampai kita build project Java, semuanya sudah ada di sini. Nah, jadi teman-teman silahkan nanti untuk mulai self-paced learning di kelas decoding ini. Nanti outputnya akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Nah, jadi sertifikat ini itu diakui oleh industri karena decoding itu adalah tempat pelatihan yang sudah diakui oleh industri. Nah, jadi bagus nih buat portofolio nanti kedepannya kan, misalkan punya sertifikat pengalaman Java gitu. Diharapkan nanti sebelum tanggal 5 teman-teman sudah bisa mendapatkan sertifikat ini. Nah, jangan khawatir, teman-teman di sini akan belajar kok, dan akan ada sesi meeting. Kita belajar meeting, kita bahas kelas Java ini sama-sama agar lebih paham. Nah, nanti kalau misalkan ada yang nggak dipahami, ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa langsung tanyakan ketika Google Meet, ketika sesi Google Meet ya. Nah, ini adalah timeline belajar Java. Jadi diadakan setiap weekend, kan tanggal 25, 26 itu kan weekend satu minggu. Tanggal 1 dan 2 Oktober ini Oktober ya, tanggal 1 dan 2 Oktober, 25, 26 September. Nah, jadi kita mengadakan kegiatan setiap hari weekend, Sabtu dan Minggu, dimulai jam 9 sampai selesai gitu. Nah, itu teman-teman misalkannya kalau yang udah punya misalkan ya, udah punya pengalaman di Java ataupun dulunya pernah belajar Java ataupun pernah lulus kelas Java decoding gitu. Teman-teman boleh skip ini, boleh skip belajar Java asalkan memang udah paham dengan Java gitu. Nah, kalau teman-teman yang belum belajar Java, yang belum tahu Java untuk belajar Android, disarankan bahkan diharuskan untuk ikut belajar ini. Karena apa? Kita mau perang nggak ada senjata gimana? Kan nggak bisa gitu. Kita mau buat Android, kita mau buat aplikasi Android tapi nggak tahu bahasanya, kan bingung gitu. Jadi diharapkan untuk belajar dulu bahasa pemrogramannya. Memang sih menurut saya itu yang paling susah dalam jadi developer itu ketika pertama kali belajar bahasa pemrogramannya itu naik gitu, sulit. Tapi kalau kita udah paham dengan bahasanya, nanti untuk development Android-nya itu akan nggak terlalu susah gitu misalnya. Nah, di tanggal 25 akan ada Java dasar, tanggal 26 akan ada pembahasan control flow, dan question types. Tanggal 1 Oktober akan ada bahasan Object Oriented Programming, dan tanggal 2 Oktober akan ada pembahasan Common Class. Nah, diharapkan ya sekali lagi sebelum tanggal 5 ini teman-teman sudah mendapatkan sertifikat kelas pemrograman Java gitu. Nah, tanggal 5 di sini kita akan mulai belajar membuat aplikasi Android dengan bahasa pemrograman Java. Nah, jadi gitu. Nah, ini adalah awal teman-teman belajar ya. Pertanyaannya kenapa decoding? Nah, kenapa saya pilih kurikulum decoding? Kenapa saya pilih kelas decoding untuk menjadi tempat belajar teman-teman tentang Java gitu? Kenapa? Decoding adalah satu-satunya Google Authorized Training Partner di Indonesia. Jadi salah satunya course online yang diakui oleh Google sebagai training partner gitu. Keren kan?
Jadi bukan hanya itu, sertifikat di coding ini sudah diakui oleh industri ya. Jadi sangat sangat keren gitu. Dan nggak sia-sia kok. Saya juga dulu belajar pertama kali di coding gitu. Sampai sekarang saya alhamdulillah gitu masih di coding belajar. Dan bahkan pada kegiatan bangkit 2021 kan ini adalah kegiatan Google ya. Jadi itu kegiatan Google di mana di sini kita belajar mengenai teknologi dan Google mempercayakan decoding sebagai kurikulumnya, sebagai kurikulum untuk belajar Android. Nah, keren kan? Lalu ya sertifikatnya diakui oleh industri. Jadi diharapkan ya sebelum teman-teman tanggal 5 nanti belajar Android sudah dapat sertifikat ininya belajar pengalaman dengan Java. Oke, kesimpulan ya. Jadi teman-teman sebelum nanti kita mulai belajar Android development, silakan untuk mulai kelas coding dulu. Nanti akan ada seleksi training di sini tanggal 25 tanggal berapa ya? Tanggal 21 dari tanggal 21 ya. Tanggal 21 dari sekarang mulai besok teman-teman mulai daftar kelas coding dan mulai belajar. Jadi kita mengadakan meeting ini dengan catatan teman-teman sudah baca-baca modul di coding agar paham dengan apa yang dibahas. Paham kan? Nah, jadi ada sesi belajar sendiri, ada sesi belajar bersama-sama. Tentu ini akan apa sih sangat bagus-bagus sekali kan. Dan terakhir mungkin percuma misalkan kalau kita buat timeline belajar yang belajarnya jelas, program belajar yang terstruktur. Tapi teman-teman kalau misalkan nggak ada niat dan juga gimana ya, nggak bersungguh-sungguh gitu untuk mempelajarinya itu sia-sia loh. Itu karena itu teman-teman harus bersemangat ya, karena kedepannya kita akan menjadi seorang yang hebat, developer hebat. Nah, karena itu dipersilakan untuk mulai belajar di coding. Nanti untuk belajar Android-nya nanti akan ada menurut sendiri, kita nggak akan ambil dari coding ya, ntar. Karena kelasnya berbayar. Oke. Kenapa kita nggak pakai Kotlin? Karena Kotlin ini kan tadi sudah saya bahas kan, bahasanya sebelum ke Kotlin kita Java dulu, karena agar paham konsep object oriented programming. Dan juga agar bersinergi dengan yang disampaikan di kampus. Juga gimana ya, Kotlin juga kedepannya misalkan kalau teman-teman udah misalkan tertarik dengan Java, tertarik dengan Android development, dipersilakan untuk lanjut ke Kotlin. Apalagi yang dibahas ya. Mungkin sekian saran dan arahan untuk teman-teman belajar dasarnya. Ya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Saya, Kak. Silahkan. Itu yang di coding itu ada yang berbayar, gimana itu, Kak? Ada yang free, ada yang bayar. Dan kelas di coding ini gratis, yang Java-nya gratis gitu. Nah, jadi kita menggunakan kelas mulai pengembangan Java, dan ini kelasnya gratis. Sebentar. Oh, oke, Kak. Nah, lihat. Ini kelasnya gratis Java ya. Kita cari kelas Java. Nah, ini free kan ya, gratis. Nah, dan juga bersertifikat. Oke, Kolbi silakan. Mas Kolbi. Boleh dikasih tahu nggak caranya, gimana cara ngambil kelasnya itu? Oh, ngambil kelasnya ya? Gitu, ya biar yang lain juga nanti tahu gitu. Oke. Mungkin Jadi saya bisa pakai belajar dari sekarang juga sih. Oke, siap.
ngambil kelas dari awal, mungkin saya harus buat akun baru mungkin ya. Tapi itu boleh nggak ya? Jadi pakai akun mana? Bentar. Hmm, sebentar, saya itu ada akun lain kalau nggak salah. Oh iya, akun dari Desi. Di HP itu ya, bentar. Hmm, gimana ya? Mungkin Kolbi bisa itu punya akun coding lain. Boleh, boleh bentar. Oke, siap. Bisa kirimkan ya di WhatsApp biar private. Kak, ini kelasnya yang mana ya? Ada beberapa soalnya. Ntar ya, di sini kita langsung praktekkan. Pakai akun apa ya? Sebentar. Oh, nggak ada. September apa ya sebenarnya? Bisa. Syukur bisa sih. Pakai akun teman yang belajar. Nah, ya teman-teman kan misalkan udah daftar kan, terus login. Teman-teman silakan lengkapi dulu profilnya di sini. Silakan nama, nomor handphone dan sebagainya, lengkapi semua. Dan terus teman-teman cari di akademi. Silakan diklik dulu ya. Terus coding ini teman-teman klik akademi ini. Nah, terus teman-teman pilih daftar kelas. Daftar kelas. Terus cari di sini biar mudah Java. Lalu enter, jangan lupa. Nah, di sini ada memulai pemrograman dengan Java. Ini kelasnya gratis. Teman-teman klik di sini dan daftar sekarang gratis. Nah, udah daftar, teman-teman akan langsung diarahkan ke modul belajarnya. Ada sebabnya juga, pengenalan Java, Java dasar, control flow, function type, object oriented, kelas, dedikasi, dan sebagainya. Jadi, nanti akan ada ujian akhir untuk mendapatkan sertifikat. Ujiannya berupa ulangan, seperti ulangan pilihan ganda gitu kan. Nah, jadi silakan. Diharapkan sih teman-teman di sini semua bisa dapat sertifikat memulai pengalaman dengan Java, dan insya Allah sertifikat ini akan bermanfaat dan juga akan diakui oleh industri. Oke, apakah sudah paham cara pakai codingnya? Itu Kak, yang di kelas itu langsung diajarin dasarnya kan, atau langsung loncat ke itunya? Langsung dasarnya. Jadi contohnya gitu, saya nggak punya dasarnya, langsung bisa dapat materinya gitu. Bisa dapat langsung dasarnya. Oh, Ya, makasih Kak. Dari install Java, install tools buat ngodingnya sampai ngodingnya dibahas semua. Dan teman-teman nanti ketika belajar di sini ada kebingungan, ada yang sulit ataupun apa, silakan bisa manfaatkan forum diskusi yang di Discord kemarin kan. Nah, window Discord. Nah, manfaatkan ini forum diskusi Desanik Bandung, misalkan ya.
Teman-teman misalkan nanti di Android ada kelima nih, misalkan aku izin bertanya misalkan mengenai ini dan sebagainya gitu. Jadi manfaatkan saja. Nanti akan ada yang bantu di sini. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman, di sini belajar akan dibimbing oleh core team dan juga lead dan juga volunteer. Dan tentunya kita akan belajar dari awal gitu. Kenapa? Kita belajar bahasa pemrograman itu memang dari dasar gitu. Belajar bahasa pemrograman itu dasar untuk membuat aplikasi. Karena kalau kita nggak punya dasar dalam pemrograman, ya kita nggak bisa buat aplikasi gitu. Walaupun sekarang ada kayak tools buat aplikasi untuk pengoding, tapi itu sangat tidak disarankan karena performa dan kualitasnya jauh lebih jelek daripada yang dibuat dengan coding langsung gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada Kak. Silahkan. Ini kan DSC itu kan banyak ya, ada Android. Waktu kemarin itu ada Android, terus machine learning, Google Cloud. Itu nanti dipelajari semua atau gimana Kak? Dipelajari semua. Oh jadi buat sekarang itu buat belajar Android dulu gitu. Nanti selanjutnya. Oke Kak, siap. Bulan Oktober Android, bulan November web development, bulan Desember ada code programming, cloud computing kan. Lalu Januari akan ada machine learning. Kita jadi per bulan itu belajar satu pet ilmu gitu per bulan. Jadi biar kita sampaikan materinya gitu. Dan setelah kita belajar, kita akan mulai buat sebuah karya dengan teknologi ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Feel free buat kalau buat Java itu aplikasinya pakai apa ya? Nanti buat di modul decoding ini akan menggunakan IntelliJ IDEA. Nanti akan diberitahu cara kok semuanya lengkap di sana ya. Baik Kak. Jadi kita nggak pakai NetBeans, kita pakai IntelliJ IDEA karena kita kan pakai Android Studio dan Android Studio itu kan dasarnya dari IntelliJ IDEA gitu, yang dimodifikasi Google untuk deploy aplikasi Android gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Dipersilakan ya. Teman-teman di sini dulunya pernah ini nggak punya pengalaman ngoding? Ada nggak yang udah punya pengalaman ngoding dari SMK, dari mana gitu? Aja Kak. Dari mana tuh, dari kuliah atau dari mana? Dari sekolah. SMK? Iya SMK jurusan TKJ. Cuman itu pun dari kelas 10 aja. TKJ ya? Itu jaringan tuh C++. Ada lagi yang lain? Ada Kang. Ada. Siapa Mr. Owalah itu gimana? Mr. Owalah itu siapa? Tadi ada yang ngomong. Aku. Oh ya. Oh kamu. Siap. Ya, jadi gitu sih. Setelah belajar bahasa pemrogramannya, lalu bisa buat aplikasinya gitu. Oke, apakah ada yang perlu dibahas lagi di sini? Ya, mungkin sekarang cuman kasih arahan. Mas Dia tadi mau ngomong. Cuma pengen nanya ini kalau misalnya takutnya ini kan di sini tuh dijelasin dari peralatan belajar itu ada spesifikasi minimalnya. Ini kalau misalkan spesifikasi minimalnya di bawah dikit gitu, nggak apa-apa. Soalnya saya pakai AMD-nya yang nggak setara sama i3. Nggak apa-apa dibuat dikit, yang penting RAM-nya selesai gitu. 4 nih. Ya. Misalkan di sini kan, oh iya benar saya lupa banyak pengen ini nih. Nah,
Kalau misalkan teman-teman nggak punya PC yang kuat misalkan ya, teman-teman bisa pakai apa ya? Sebentar, nanti akan ada di sini nih. Nah, semua dibahas di sini, jadi sangat keren. Ada di bagian pengenalan Java kalau nggak salah. Sebentar. Teman-teman bisa menggunakan Load.io. Nah, jadi ini tuh adalah compiler Java bermain di browser gitu. Asalkan teman-teman punya koneksi internet. Nah, jadi walaupun speknya rendah, nggak masalah kalau di browser kan. Nah, coba kita ini kan kelas main, kita coba run. Hello World. Kita ubah misalkan DSC. Nah, jadi bisa ngoding di sini, bisa juga di IntelliJ IDEA-nya seperti ini nih. Tapi saya sarankan teman-teman untuk menggunakan IntelliJ IDEA. Karena apa? Dia kan teman-teman akan belajar cara memanggil function, memanggil class dan sebagainya gitu. Jadi IntelliJ IDEA itu hampir sama dengan Android Studio gitu kan, bahkan sama gitu. Jadi udah punya pengenalan environment mengenai ruang lingkup developernya gitu. Jadi disarankan menggunakan IntelliJ IDEA gitu. Ini ringan kok, nggak terlalu berat. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau selain Android Studio, ada yang lebih ringan lagi nggak, Kak? Sayangnya nggak ada. Karena itu satu-satunya ide yang resmi dari Google ya gitu untuk membuat aplikasi Android. Mungkin bisa menggunakan yang versi lama-lama gitu, kalaupun kerasa ngelag gitu. Mungkin versi 3.5 dan seterusnya gitu bisa dipakai. Ada bisa kita bahas ke depannya ya, bisa kita bahas. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Halo, halo. Ya dong, jangan diam-diam gitu kan, kita komunitas gitu, harus sharing-sharing. Mungkin ada yang keberatan untuk belajar atau gimana gitu, ada kendala, ada masalah apa gitu. Apakah ada? Ya, Flutter ya karena di kampus kan nggak belajar Flutter ya, jadi mungkin kita nggak belajar Flutter di sini. Dan Flutter kayaknya nggak akan belajar. Tapi teman-teman kalau pengen mau belajar, mau banget gitu kan, nanti bisa apa sih, bisa sering aja gitu. Nanti kami bisa kasih gimana ya, kasih patch ataupun jalur belajarnya gitu, kemana-kemana ajanya. Ntar bisa kita siapkan gitu. Kalau ingin belajar Flutter. Ya, mau nambahin dikit. Ya, Kan silakan. ada forum Discord kan. Jadi mungkin misalnya kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih, nanti kalau kita misalnya ada source juga, kita kalau misalnya nemu course-course gratis gitu bisa di-share di Discord gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk belajar lebih setelah kita belajar dasarnya gitu. Ya, betul banget. Kita akan share beasiswa belajar online ya.
seperti kan di coding suka ada beasiswa belajar, IDKM dan sebagainya gitu. Bahkan sampai ke expert gitu di beasiswanya gitu. Jadi teman-teman bisa nanti ikutan IDKM ataupun apa nanti beasiswa belajar. Nanti teman-teman DSC akan bimbing teman-teman kalau misalkan ada kesulitan belajar, ada kendala belajar, bisa sharing di forum diskusi, nanti akan dibantu ya. Jadi ini lebih ke self-paced learning dulu, belajar sendiri. Karena belajar coding itu emang lebih enak belajar sendiri gitu. Kita baca-baca materi, baca-baca dokumentasi, baca-baca cara ngoding misalkan, itu lebih efektif buat belajar. Dan teman-teman bisa baca ulang berulang nanti kelas di codingnya gitu, jadi bisa lebih paham. Kalau misalkan ada yang nggak dipahami bisa baca ulang sampai paham, ataupun bisa bahas di forum diskusi DSC, ataupun bisa di forum diskusi di codingnya langsung gitu, dipersilahkan. Ada pertanyaan lagi, ayo kita bahas dulu nih, ada kendala nggak buat belajar gitu. Kalau misalkan nggak ada yang nanya berarti nggak ada kendala dalam belajar nih gitu. Nanti biar kita bantu ke depannya. Oke, apakah ada? Oh, nggak ada ya mungkin. Baik, dari Kofi mana tambahan nggak? Aku ada. Silakan. Untuk teman-teman yang mau belajar, yang tertarik untuk belajar cloud computing, machine learning, dan big data, sekarang itu ada juara GCP. Jadi untuk teman-teman yang tertarik belajar Google Cloud, udah aku share linknya di Discord. Nanti bisa cek linknya, terus daftar. Hampir sama kayak di coding juga. Jadi free course gitu hitungannya. Terus nanti kalau teman-teman bisa menyelesaikan quest-nya adalah sampai tanggal 26 kalau nggak salah, bisa dapat free merchandise juga. Tuh. Nah, betul. Nanti kita... Buat detailnya bisa tanya-tanya di Discord aja nanti. Betul banget. Ntar kita pun akan share informasinya nanti di Discord ataupun di forum WhatsApp ya. Iya, buat temanya itu ya, buat tema juara GCP tahun ini itu ya tadi big data dan machine learning gitu. Jadi Oke, bagus. yang tertarik bisa lihat-lihat gitu. Ya, bagus sekali bisa nih kita membuka opportunity baru gitu. Ya, walaupun kita maba misalkan, kita dari sekarang harus mulai gimana ya, explore keluar gitu. Karena saya kerasa sih, saya itu mulai explore itu ketika semester 4-5 gitu. Saya itu nyesel gitu, kenapa nggak dari awal gitu. Kalau dari awal saya udah bisa lebih dari sekarang gitu mungkin gitu. Walaupun sekarang nggak apa-apa gitu. Nah, jadi tadi ada yang bertanya nih di sini. Kendala di laptop yang belum memadai, kurang RAM-nya. Oke. Ya, jadi sebenarnya sayangkan kan kita semua belum bisa menggunakan fasilitas dari kampus. Kita belum bisa menggunakan komputer di lab-labnya karena sekarang masih pandemi, jadi sangat disayangkan. Nah, bagi yang misalkan sekarang RAM-nya belum memadai, bisa menggunakan .io tadi buat belajar Java, menggunakan web compiler. Jadi kita ngoding Java di website itu justru RAM nggak bermasalah kalau di website kan. Nah, nanti misalkan ketika belajar Android, ada yang misalkan kekurangan fasilitas di dalam komputer maupun internet dan sebagainya. Yang penting teman-teman hadir semua kegiatannya, semua acaranya. Yang penting hadir aja. Ini akan ada ujian untuk mendapatkan sertifikat. Jadi kalau misalkan hadir lebih dari 90%, teman-teman akan mendapatkan sertifikat kelulusan kelas Android, kelulusan bootcamp Android di DSC ini. Dan itu akan semoga berguna bagi teman-teman ke depannya.
Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Selain kendala komputer, apa lagi? Apakah ada kendala dalam belajar atau apa gitu, atau kesibukan gitu? Ayo kita sering aja sekarang, jangan diem-diem gitu. Yuk. Hmm. Oke, kalau gitu. Sebentar. HC betul lupa. Kak, ini langsung ikutin aja kelasnya. Daftar Ya, sekarang. langsung daftar sekarang. Dan mulai belajar sekarang ya, mulai belajar. Nanti pada kesulitan bisa tanyakan di forum diskusi ya. Nah, mungkin teman-teman diam-diam itu karena belum kenal ya. Nah, kita kenalan dulu ya. Tunggu. Belajarnya bebas, mau siang, pagi, malam, asalkan selesai sebelum tanggal 5. Jadi diharapkan sebelum tanggal 5 udah punya sertifikat pemrograman Java di coding ya. Nah, jadi teman-teman silakan isi ini Padlet. Di sini kita bisa kenalan ya, biar kita nggak canggung ke depannya. Karena ya kalau udah kenal pasti akan belak-belakan gitu. Nah, jadi teman-teman isi ini misalkan jawabannya kan kita tambah features. Saya di mana ya? Buat contoh aja, contoh. Nah, kita tempat foto, terus teman-teman masukin diantaranya nama, formatnya nama, udah nama jurusan, angkatan, misalkan subjek ini perkenalan, perkenalan. Captionnya agak lebih dekat. Captionnya bebas ya, agak lebih dekat, agak lebih apa gitu, bebas. Nah, terus nama misalkan namanya siapa, kan jurusan, angkatan, udah angkatan ada teknologi favorit, hobi juga, ada bisa sharing hobi, juga nama Instagram. Nah, ini formatnya ya, nama, jurusan, angkatan, teknologi favorit, dan hobi. Lalu ada Instagramnya juga. Silakan isi ya. Saya akan share juga biar kenal. Jadi misalkan kalian hobinya sama, bisa mungkin ngebahas tentang hobi atau apa gitu kan. Atau teknologi favoritnya sama, bisa bahas mengenai teknologi bareng-bareng, ataupun nanti bisa saling follow Instagramnya gitu.
Ya karena kita sekarang pandemi kan, kita nggak bisa ketemu langsung, bahkan belum kenal sama lain gitu. Sangat wajar pas sekarang kita diem-dieman gitu. Ya karena belum kenal juga gitu. Ya tapi semoga ntar pandemi selesai dan kita bisa mengadakan acara offline ya ke depannya. Agar lebih terasa gitu nuansa di isinya gitu. Oke, nanti isi ya. Ini formatnya. Nah, ini formatnya. Jadi kesimpulannya teman-teman untuk hari ini, sebelum belajar Android nanti dipersilakan dulu untuk belajar Java-nya terlebih dahulu. Setelah kita paham dengan Java-nya, lalu kita akan langsung membuat aplikasi Android. Dan yang jadi mentornya, yang jadi pematerinya itu akan ada banyak, bukan hanya saya. Saya ada koneksi dari alumni Bangkit kemarin. Nanti akan banyak yang bantu teman-teman belajar di sini ya. Jadi udah enak loh, udah ada belajarnya udah disusun, udah diarahin, banyak yang bantuin, banyak mentornya gitu. Teman-teman tinggal semangat belajar gitu, tinggal niat gitu. Dan jangan mau bertanya. Kalau ada kesalahan, kalau ada kesulitan, silakan tanyakan langsung gitu. Agar masalahnya terselesaikan. Karena masalah kalau misalkan kita nggak bicarakan itu nggak akan selesai gitu, bahkan akan lebih lebih buruk ke depannya gitu. Oke, mungkin nanti bisa isi targetnya. Dan untuk yang telat hadir ataupun yang hadir sekarang nanti bisa tonton siaran ulangnya ya, agar bisa paham apa yang disampaikan hari ini dengan keseluruhannya. Nanti akan kita share di YouTube dan teman-teman tinggal nonton. Oke, dari Kortim apakah ada tambahan? Halo. Ibnu gimana Ibnu? Gimana no? Gimana? Oh ya ya, siap 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 siap. Oke, kalau gitu semangat belajarnya, semangat belajar Javanya. Semoga teman-teman bisa lulus kelasnya ya. Dan ntar pada kesulitan silakan tanyakan di forum diskusi. Dan ntar tanggal berapa ya? Tanggal hari Sabtu itu tanggal 25 dan tanggal 26 akan ada meeting langsung. Kita akan langsung belajar Java bersama-sama, membahas modul decodingnya. Diharapkan sebelum tanggal 26 juga teman-teman harus baca-baca modul decodingnya agar paham apa yang dibahas. Oke, mungkin karena sekarang hanya memberikan arahan, memberikan insight cara belajar dasarnya Java bagaimana, cara belajar Android dasarnya bagaimana, dan mungkin nggak akan ada pasti namanya keterangan teknis atau sebagainya. Jadi mungkin dicukupkan sampai sekarang ya. Sekali lagi teman-teman, silakan untuk mulai baca-baca kelasnya. Dan sampai jumpa tanggal 26 nanti dan tanggal 25. Oke, terima kasih banyak sudah hadir. Silakan bisa live kalau udah misalkan sudah nggak ada yang dibahas. Kalau ada yang dibahas, ada pertanyaan lagi, silakan kita akan buka sampai jam 20.30. Dan kalau ada yang misalkan nggak ada yang dibahas lagi, udah paham, udah pengen belajar langsung, silakan untuk live bisa. Halo Kang, aduh maaf sekali tadi Kang, ini ada kesibukan di sini.
jadi terlambat masuk. Oke, santai-santai. Ntar akan ada siaran ulang yang ntar bisa tonton dari awal. Mas Taikun. Terima kasih Kang. Maaf sekali ini. Oke, santai-santai. Oke, langsung ide Kang ya. Soalnya mau lanjutin Silakan. kegiatan lagi. Gimana Mas Taikun? Baik, saya live dulu ya Kang ya. Soalnya ada melanjutin kegiatan lagi nih. Oke, silakan hati-hati. Yo, Tadi sini mau nanya, Oh, silakan Teh Fadia. Mau nanya kan? Silakan. Halo, tes. siaran ulang Google Meet ini di-share di mana ya nanti? Gimana? Ya kan ini katanya nanti bakal di-share ulang lagi videonya. Nah, itu di-share di mana? Di-share ke YouTube, nanti akan kasih linknya di grup ya. Di YouTube Oke, aja biar makasih. ya. Nama jurusan Angkatan Teknologi dan Hobi. Kayak ini disuruh install Java Development Kit-nya ya? Iya betul. Install Java-nya dulu. Itu kayak mesin buat ngoding Java-nya gitu. Jadi kayak itu. Tapi saya sebelumnya udah install Java, tapi bukan Development Kit namanya, itu gimana? Masih sama kah? JRE ya. Ya, yang JRM ya? Runtime Environment kan. Ya. Itu beda. Oh, beda. Jadi Bisa terpisah aja. ya? Terpisah. Kalau yang Java Environment itu kan kayak buat ngejalanin aplikasi Java kan. Kayak buat Minecraft gitu kan. Iya. Buat Minecraft ya. Lebih tepatnya saya suka bikin servernya sih. Oh, servernya. Iya. Oh iya, siap. Itu kayak Ibnu sama itu. Ibnu suka buat server Minecraft tuh. Boleh Kang, kita kolaborasi Kang, membuat server baru di Indonesia. Membangun kembali Wheelcraft. Kasihan tuh udah down. Buat itu ya, ngampar BSC Minecraft. Udah ikut kan? Halo, stop aja udah sih.